Pasukan di luar markas sudah selesai berkumpul. Semua orang sudah siap untuk berangkat. Yuan Yu menarik napas dalam-dalam, maju dengan langkah-langkah lebar, lalu melompat ke punggung kuda. Berangkat! Rerumputan berterbangan, kaki kuda berderap menuju ke biantang kuno di kejauhan, bergerak dengan cepat. Gunung dan sungai Laksanali, kekuasaan kekaisaran yang megah, semuanya berada di depan mata. Ia bukan tak berani, melainkan tak ingin. Gerbang perbatasan terakhir Beidi, walaupun sudah 5 bulan, tempat ini masih diselimuti salju yang amat luas. Angin utara yang melengking tiba-tiba menerpa, bertiup di wajah bagai pisau dingin. Pergilah. Joce tersenyum pada Wei Suye. Walaupun berada di tengah situasi yang gawat seperti ini, ia masih penuh sinar percaya diri. Wei Suye nampak kurus kering. Ia menengadah memandangi Joce yang masih penuh percaya diri. Mau tak mau, ia merasa bimbang. Yan Kun menjadi gila dan datang untuk merampas ransum. Dengan taktik menggunakan pasukan yang berjumlah banyak, dengan gila ia mengorbankan pasukannya. Ketika melawan Yan Bei, Zhao Yang tak mengorbankan terlalu banyak prajuritnya. Bahkan saat ini menyerang barisan belakang pasukan Joce, sekaligus memblokade ransum Yuan Yu. Hal ini membuat Joce terperosok dalam bahaya. Kekuatan pasukan yang banyak berkurang dan ia kehilangan 13 provinsi di bagian tengah negara. Kalau menunggu sampai mereka dapat mengumpulkan pasukan untuk menyerang balik, mereka sudah akan diserang dari keempat penjuru dan tak akan berdaya untuk membalikan keadaan yang gawat itu. Pada hari itu, Joce berdiri di atas reruntuhan dengan diam untuk waktu yang lama. Pangeran Jenderal yang telah mengalami 100 pertempuran itu dengan kecewa meletakkan goloknya, lalu berpaling ke arahnya dan berkata, "Kita sudah kalah." Pada hari itu, semua jenderal yang mengikutinya menangis. Bahkan dirinya, tuan muda sekeluarga berpengaruh yang selalu berada di posisi yang amat tinggi itu, juga melelehkan air mata gusar. Bukan karena tak ada kesempatan untuk menang, bukan karena tak mempunyai kekuatan untuk merebut kembali daerah yang hilang. Mereka bertarung mati-matian di sepanjang jalan, bertempur di berbagai tempat di negeri yang penuh keputusasaan ini. Mereka mempunyai keberanian dan tekad berani mati di segala tempat dan waktu. Namun mereka masih kalah juga. Bukan kalah di medan perang musuh, namun kalah karena ditipu muslihat saudaranya sendiri. Mereka bertemu dengan musuh terkuat dalam sejarah, dan pada saat yang sama menghadapi kemunduran tanah air yang parah selama 100 tahun belakangan ini. Pangeran muda usia itu menengadahkan kuda perangnya dengan gelisah, mengkais-kais tanah dengan kakinya. Gerbang strategis Beidi itu seluruhnya putih keperakan. Langit dan bumi seluruhnya diselimuti salju. Begitu keluar dari gerbang ini, mereka sudah tak berada di wilayah Dakia lagi. Di sini, pasir yang ditiup angin bergulung-gulung. Daerah di luar gerbang luas tak terbatas. Di sana tak ada lagi panji-panji Dakia. Ia memandang angkasa, lalu berkata dengan tenang, "Keluarga Zhao tak akan binasa, asalkan ada suatu tempat di mana sang mentari terbit. Akan ada anak cucu keluarga Zhao." Ia memacu kudanya dan mengangkat cambuk. Laksaan prajurit berkuda mengikuti di belakangnya. Gerbang perbatasan dan pegunungan Laksaan Li, salju luas bagai perak. Sepasang tinju Joce bagai pasir, sinar matanya bagai pedang. Bibirnya agak bergetar. Ia berkata dengan tegas, "Kita masih akan pulang." Daren, Hikyo mendadak meraung. Dengan sepasang mata yang merah padam ia berkata, "Hamba tak setuju." "Komandan Hi, ini perintah." Di gerbang kokoh kota Raja Tang, Acu mengenakan baju jirah, memandangi bawahan yang paling dipercayanya.
Ia mengucapkan sepatah demi sepatah kata dengan suara rendah. Daren, antarlah Kaisar Tang keluar kota. Hamba akan tinggal di sini. Suara pertempuran berada di dekat mereka. Suara derap kaki kuda bagai guntur. Jumlah pasukan yang dipimpin Putri Jing'an 10 kali lipat mereka. Laksaan prajurit berkuda menerjang seakan gila. Berulang kali menyerang tembok Raja Tang. Bagai sungai pegunungan atau tsunami, membuat orang tak kuasa menghadangnya. Dengan suara dingin, Acu berkata, "Apa kau bisa melakukannya?" Hekio mengenyutkan keningnya, lalu langsung berkata dengan suara nyaring, "Hamba akan mati-matian melakukannya. Walaupun kau mati, kau tak akan dapat melakukannya." Acu mendadak berkata dengan ketus. Mendengarnya, wajah Hekio seketika itu juga berubah menjadi pucat pasi. Ketika hendak berbicara, ia mendengar Acu berkata, "Sekarang kota Raja Tang dikepung dari keempat penjuru. Di luar kepungan pun masih ada lapisan kedua pengepung, yaitu beberapa ratus ribu pasukan besar Yan Kun. Pasukan Biantang sudah dikalahkan. Tak akan ada orang yang membantu kita. Di seluruh negeri hanya ada pasukan pemberantas pemberontakanku. Ini pandangan mata pasukan musuh pasti terpusat pada diriku. Asalkan aku masih berada di menara gerbang kota ini, mereka tak akan berani membagi pasukan untuk menyerang. Tapi begitu aku pergi, mereka akan segera berhenti menyerang kota Raja Tang dan dengan sekuat tenaga mengejar di belakang. Saat itu, kita tak akan punya tembok kota untuk dipertahankan. Di depan ada pasukan Yanbei, di belakang ada pasukan Jing'an. Kita akan tewas dengan mengenaskan." Hal ini mana bisa tak dipahami oleh Hekio. Dengan dahi berkerut dalam-dalam, ia mendengarkannya. Ia menggetakkan gigi, tak berkata sepatah kata pun. "Hekio, aku mohon padamu, bawa mereka pergi melarikan diri. Seumur hidupku, aku banyak menerima budi baik Li Ce, tapi tak bisa membalasnya. Hari ini aku tak berdaya melindungi negerinya, akan tetapi paling tidak aku dapat melindungi darah dagingnya." Raut wajah Hekio putus asa. Sepasang matanya menatap Acu dengan tajam. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan berkata, "Daren, biarkan orang lain pergi, biarkan aku tinggal di sisimu untuk melindungimu." Acu menggeleng-geleng lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tak percaya pada orang lain." Hekio memandangi Acu, sinar matanya panas membara bagai lapak berapi. Entah sudah berapa tahun mereka hidup dan mati bersama. Entah sudah berapa tahun mereka berandeng pundak saling menemani saat mereka bersama, jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Dan perasaan yang dahulu bersemi di antara mereka pun seiring dengan berlalunya waktu berkembang, sedikit demi sedikit berubah menjadi di antara anggota keluarga. Wanita di depan matanya ini, ia kuat, ia pemberani, ia baik hati, ia tulus. Tentu saja ia juga akan ketakutan, juga akan kebingungan, juga akan dengan lemah bersandar di dadanya dan menangis keras-keras. Mereka adalah rekan seperjuangan, kawan, keluarga, karena ia adalah majikannya, ia pun adalah adik perempuannya. Cahaya api yang berkobar-kobar menyinari wajah mereka. Hekio mendadak menjulurkan tangannya dan memeluknya dengan suara berat seakan sedang mengunyah darah. Ia berkata, "Jaga dirimu. Kau juga jaga dirimu." Prajurit itu melompat ke punggung kuda. Li Qiuyi berseru keras-keras ke arah Acu, "Bibi, bibi." Hekio memeluk bocah itu untuk melindunginya. Tak lagi memandang Acu, dengan membawa pasukan pilihan, ia menerjang keluar dari gerbang samping di sebelah selatan. Pada saat yang sama, gerbang timur dan barat dibuka lebar-lebar. Di setiap gerbang itu, pasukan menerjang keluar, lalu bertempur dengan pasukan musuh. "Siapkan busur!" Hekio berseru keras-keras. "Lepaskan!" Padang belantara yang amat luas bagai penggiling daging dengan tanpa belas kasihan menyedot nyawa para prajurit. Tombak dan golok berkilauan mengisap darah. Laksaan kaki kuda bergemuruh bagai guntur, bergulung-gulung di antara langit dan bumi. Acu berdiri di menara gerbang kota, memandanginya pertempuran mati-matian itu.
Semua ingatan berkelebat satu persatu dalam benaknya. Ia adalah orang dari dua dunia, telah melakukan banyak hal, telah bertemu dengan banyak orang. Ada hal-hal yang dapat dilakukannya dengan benar, ada hal-hal yang dilakukannya dengan salah. Ada orang yang terlewatkan olehnya, ada orang yang dikecewakannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, tak peduli dalam keadaan apapun, ia tak pernah mencampakkan keyakinannya. Hidup saat ini berubah semakin jelas. Ia memejamkan matanya. Sosok-sosok yang sudah berlalu itu berkelebat di depan matanya. Orang-orang yang dicintainya, dibencinya, dikecewakannya, dilukainya. Akhirnya, semuanya menggumpal menjadi sebuah sosok tampan. Orang itu berdiri di haluan kapal, pakaiannya berkibar-kibar di terjang hujan, rintik-rintik yang dingin. Dengan hambar berpaling, biji matanya dan dengan dingin, namun mengandung cinta yang dalam. Aku mencintaimu, Acu berkata dengan dirih. Angin begitu kencang meniup rambutnya di pelipisnya. Bumi dan langit seluruhnya berwarna merah darah. Prajurit-prajurit berbaju jirah yang memancar sebagai air danau itu datang sambil menjerit. Berulang kali menerjang pintu gerbang kota yang kuno itu sambil mengeluarkan suara yang menulikan telinga. Tangannya mengelus-elus perutnya sendiri. Tempat ini sudah agak menonjol, mengandung harapan kehidupan, terus menyokong dirinya, membuatnya mempunyai keberanian untuk berdiri di sini, tak takut, tak lemah, menjadi seorang ibu yang kuat. Jalan begitu jauh, Yuanye pasti tak bisa mendengarnya. Sambil tersenyum, Acu menengadah, memandangi angkasa yang jernih. Aku mencintaimu. Akan tetapi, aku akan tak bisa menemanimu. Langit begitu biru, tiba-tiba matanya terasa pedih. Tetes-tetes air mata mengalir di sudut-sudut matanya, tak masuk ke dalam ketopang yang dingin dan gelap, namun membasahi rambutnya yang tebal. Ia menghunus goloknya, semua musuh menerjang ke arahnya. Pasukan Heikyo sudah berhasil menerobos keluar dari sayap pasukan musuh. Suara pertempuran yang menulikan telinga bagai guntur terendam yang bergulung-gulung. Panji-panji perang awan merah berlatar belakang putih berkibar-kibar di atas ubun-ubunnya. Warna merah terangnya sangat mencolok di tengah pasir kuning yang bergulung-gulung bagai matahari yang penuh harapan. Ia berpaling, pandangan matanya menyapu para prajurit yang muda usia itu. Mereka adalah pasukan Kyuli yang termasyhur di kolong langit ini. Akan tetapi, sekarang sepertinya sudah amat sukar melihat wajah-wajah itu. Selama begitu banyak tahun, pasukan berdarah besi itu mengikuti pertempuran dari selatan ke utara, melintasi seluruh daratan Kimeng. Mereka mengikuti dirinya tak pernah mundur atau takut-takut. Pertempuran Zhenhuang, pertempuran Qibei, pertempuran Cidu, pertempuran Beiliu, pertempuran Danau Seribu Jiang, pertempuran dataran Huolei, pertempuran gerbang Longying, pertempuran kota Rajatang, pertempuran gerbang Beiji, pertempuran sungai Taikian. 7 tahun ini, keberanian bertempur pasukan ini di seluruh dataran Kimeng membuktikan kesetiaan mereka, tak membeda-bedakan negara, tak membeda-bedakan golongan, tanpa membeda-bedakan siapapun. Mereka bertempur hanya untuk dirinya, untuk hati nurani mereka. Barisan demi barisan tersungkur, namun masih lebih banyak orang lagi yang berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke depan. Walaupun mereka tak punya perasaan yang mendalam terhadap negara yang mereka lindungi, walaupun kampung halaman mereka Laksaan Li jauhnya dari tempat ini, dan walaupun mereka tak tahu takdir macam apa yang menunggu, akan tetapi sebuah alasan sudah cukup. Asalkan orang itu berdiri di depan, kesetiaan mereka akan bagai besi dingin di bawah danau es Laksaan Jiang. Walaupun negara runtuh dan salju berubah menjadi abu, mereka tak akan ragu-ragu. Tak ada pidato yang menginspirasi dan tak usah membangkitkan semangat mereka. Wanita muda itu menanggalkan ketopongnya. Rambut hitamnya melayang terbang, matanya bagai bintang fajar. Ia tersenyum pada para prajurit, lalu mengangkat golok di tangannya. Bertempur demi kebebasan.
2.000 prajurit pasukan Qiuli menyerukan semboyang mereka. Bruk, guntur seakan mendadak terdengar di permukaan bumi. Tak lama kemudian, seorang yang tak terhitung banyaknya bersorak-sorai seakan gila. Gerbang kota Raja Tang yang sudah berdiri selama 1000 tahun akhirnya rubuh. Musuh mengairi bagai air danau. Angin kencang bertiup, suara pertempuran amat dekat. Acu berkata dengan nyaring, "Kalian pergi dulu, aku segera datang." "Daren, hamba pergi dulu." Seorang perwira melompat ke atas punggung kuda sambil tertawa. Ia mengayunkan goloknya lalu berseru, "Bertempur demi kebebasan." Ia mengangkat goloknya tinggi-tinggi, lalu maju ke depan dengan tubuh tegak. Para prajurit Qiuli mengikuti di belakangnya dan menerjang ke arah formasi tempur musuh yang amat besar. Bagai seorang bocah yang belum genap setahun menantang seorang raksasa yang tinggi besar. "Bunuh!" Seruan untuk membunuh yang menulikan telinga memenuhi langit dan bumi. Matahari terbenam, padang belantara, kuda-kuda berbaju jirah menyapu, golok dan pedang bagai gunung. Angin yang penuh keputusasaan bertiup. Para prajurit yang pantang menyerah mengangkat golok mereka. Gelombang demi gelombang menerjang ke arah arus yang deras. Seluruh kota Raja Tang diselimuti api peperangan yang tak ada ujungnya. 100 tahun sebelumnya, panji-panji perang Mawar datang menyelimuti seluruh tanah dataran. Keempat samudra bersatu, wilayah mereka luas, kekuatan datang mendominasi dunia ini. Akan tetapi hari ini, Acu memandang medan perang yang riuh rendah itu. Baju jirah yang remuk, panji-panji perang yang layu, istana yang megah diselimuti asap mesiu. Aroma kematian menelan jalan-jalan yang megah. Telinganya penuh ringkikan pilu. Kuda-kuda perang, rakyat jelata menangis. Ia mengadah dan memandang ke arah atas. Di kejauhan di sebelah barat, sang mentari terbenam yang berwarna merah darah dengan perlahan tenggelam. Para prajurit yang menjemput maut dengan gagah berani itu, darah hangat yang selamanya tak akan membeku itu, lelaki-lelaki yang meskipun mati namanya tak akan dicatat dalam sejarah itu, menutup mata mereka untuk selamanya di tanah yang amat luas ini. Walaupun mereka telah menghabiskan seluruh tenaga mereka, mereka masih tak dapat menghentikan langkah mundur kekaisaran ini. Kecemerlangan dan kemegahan sejarah, kemuliaan dan impian ribuan tahun ini, hari ini, di sini, ia menyaksikan dengan matanya sendiri. Kekaisaran yang besar ini seluruhnya mundur, seluruhnya menuju ke keruntuhannya. Matahari terbenam menyinari wajahnya yang pucat pasi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan perlahan memejamkan matanya. Di depan matanya, sepasang mata yang bagai rubah itu kembali berkelebat. "Liche, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Di dunia ini, mungkin tak semua hal yang kau lakukan sepenuhnya benar. Akan tetapi, saat itu, kau tak punya pilihan lain. Yuan Yu, sampai jumpa." Sebuah tangga tali dipasang. Para jurut yang tak terhitung banyak yang merayap naik bagai belalang. Acu melemparkan sarung goloknya hingga terjatuh, lalu menerjang ke depan sambil mengayunkan goloknya. "Lindungi Daren!" Prajurit Qiuli menerjang maju, menghadang di depan Acu. Prajurit-prajurit Qiuli di bawah tembok kota mengenakan baju jirah berwarna hitam. Mereka melintangkan golok mereka yang amat banyak jumlahnya, membentuk sebuah formasi untuk menyerang, menerjang ke arah pasukan musuh tanpa kenal takut. Langit suram, sang mentari perlahan-lahan tenggelam di balik gunung. Cahaya berwarna merah darah menyelimuti permukaan bumi, bersinar di wajah para prajurit dan memancarkan berkas-berkas cahaya yang aneh dan menyeramkan. Darah segar mengenangi permukaan tanah, suara pertempuran menulikan telinga. Semua orang membelahkan mata dengan sekuat tenaga, mengayunkan golok dan menebas. Arus deras pasukan kavaleri memenuhi bagian bawah tembok kota. Para prajurit yang gelap dan padat bergulung-gulung bagai sungai di gunung. Kaki kuda yang bergemuruh, bumi bergetar. Para prajurit bermata merah bagai gunung tinggi yang menjulang. Mereka adalah pasukan yang menciptakan keajaiban.
Sebelumnya, di kota Beilio, mereka berjumpa sedikit dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar. Menghadapi jutaan pasukan Dakia, mereka masih mempertahankan gerbang kota mati-matian, tak mundur selangkah pun. Di gerbang Longyin, mereka berendeng pundak dan membentuk sebuah barisan, menahan pasukan kavaleri yang gagah perkasa. "Bunuh!" Raungan yang mengguncang bumi menenggelamkan suara-suara lain. Ringkikan mengenaskan kuda-kuda perang, berdenting-denting bersenjata. Orang-orang yang menjungkir balikan dunia pun membanjir, lalu bertempur dengan para prajurit yang tak takut mati itu. Baju jirah menyelimuti bumi, asap kotoran serigala membumbung ke angkasa. Golok menebas dan membacok, percikan darah dan anggota tubuh yang terpotong memenuhi angkasa. Bagai topan yang menerpa jerami, tubuh-tubuh muda bertumbangan, baju jirah yang keras diinjak-injak kuda perang, jutaan kaki kuda menginjak-injak segalanya, tanah menjadi seperti lumpur. Hujan anak panah yang padat dan gelap akhirnya menutupi sinar matahari. Prajurit di garis depan musuh ditembus anak panah sebelum mental menjerit pilu. Pejeritan mengenaskan darah segar, maut, anggota tubuh yang terpotong, kerumbunan manusia yang kebingungan saling menginjak-injak. Kuda-kuda perang meringkik pilu, namun tak bisa bersembunyi dari tombak angin dan menyeramkan yang berada di mana-mana. Kematian, segala tempat dipenuhi kematian. Golok yang haus darah berkilauan dengan aneh dan menyeramkan. Mata para prajurit merah, penuh nafsu membunuh. Mereka telah melupakan segalanya, hanya dapat mengingat sebuah gerakan, yaitu menebas dan membacok, dan kembali menebas dan membacok. Membunuh satu orang impas, membunuh 2 orang mendapatkan laba. Orang-orang menjerit-jerit, meraung-raung, yang terluka tersungkur di tanah. Namun sebelum mereka sempat bangkit, tulang tengkorak mereka sudah diinjak hingga remuk, dan oleh kuda-kuda perang di belakang mereka, darah segar menciprat, otak mengalir. Ini adalah sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Semua orang terperangkap di dalamnya, tak ada yang dapat melepaskan diri. Kota itu sudah jatuh, namun pasukan musuh tak dapat menerjang masuk. Di depan gerbang kota pertempuran sengit berkecamuk, mayat-mayat bertumpukan membentuk gerbang kota yang alami. Acu menggenggam pedang berdiri di tengah kerumunan orang. Darah membuat baju jirahnya menjadi merah. Napasnya berat, namun gerakan pedangnya semakin sebat dan ganas. Bertahan, sebentar lagi, dan Hekyo akan dapat melarikan diri semakin jauh. Langit semakin lama semakin hitam, tirai malam sepenuhnya turun. Suara pertempuran datang dari keempat penjuru. Acu mendadak begitu lelah, gerakannya tak lagi lincah, kekuatannya menyerang pun jauh menurun. Benar, ia adalah seorang ibu. Walaupun tahu hari ini akan mati, namun ketika bergerak, ia masih berusaha sekuat tenaga melindungi perutnya sendiri. Ketika seorang musuh melihatnya nampak lemah, ia diam-diam mendekatinya dari samping. Tiba-tiba dengan menggunakan cahaya api, ia melihat wajahnya yang jelita dengan baju jirah yang berbeda. Prajurit itu tertegun. Dalam sekejap mata ia tahu siapa dia. Ketika itu juga ia membuka lebar-lebar mulutnya, sepertinya akan berteriak keras untuk memanggil orang. "Ah!" Sebuah teriakan panjang yang mengenaskan sekonyong-konyong terdengar. Wajah darah menciprat ke 4 penjuru. Orang itu tempat bersembunyi. Sinar golok telah menebas dari atas ubun-ubunnya. Kecepatannya amat tinggi, kekuatannya pun besar. Semua orang tak bisa mempercayai matanya sendiri. Sedetik kemudian mayatnya ambruk ke tanah dengan berdebam. Bahu kanannya terbelah dan ia pun menjadi bagian gerbang kota yang terbuat dari manusia itu. Pasukan musuh di luar gerbang ketakutan. Mereka berdiri di sana dengan terpana memandang Acu. Acu berdiri di sana, mengangkat goloknya dengan sebuah tangan. Saat ini sepasang telinganya mendadak begitu tajam. Ia mendengar suara angin berdesir, mendengar suara darah mengalir, mendengar suara napas ketakutan orang-orang itu, mendengar permukaan bumi berulang kali bergetar. Duk, duk, duk. Ia begitu lelah dan mengantuk, hingga ingin memejamkan matanya.
Kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi pun datang dari segala penjuru. Tersungkurlah, tak usah bertahan dengan susah payah lagi. Heikyo tentunya sudah lari jauh. Ia akan membawa Kaisar Tang mencari Sundi yang sedang berada di luar untuk minta bantuan, melindungi darah dagingnya Lice. Tak ada gunanya, tak usah bertahan lagi. Tidurlah sebentar sudah cukup. Langkahnya menjadi lemah, pikirnya mulai linglung. Akan tetapi, saat ini serangan pasukan musuh tiba-tiba surut bagai air danau. Di tengah pasukan lawan terdengar suara gong yang bertalu-talu. Para prawira mengiyakan sesuatu yang suaranya keras. Akan tetapi, karena terlalu jauh, mereka tak dapat mendengarnya dengan jelas. Obor yang terang benderang tak henti-hentinya diayun-ayunkan, seperti sedang menyampaikan suatu kabar. Membingungkan, sangat membingungkan. Daren, suara prajurit kecil yang sempat memandang ke arah Acu dengan semimbang. Acu terpana untuk beberapa saat. Tiba-tiba ia seperti memahami sesuatu, namun tak berkata apa-apa. Ia berbalik dan mengangkat kakinya, lalu langsung berlari menuju menara gerbang kota. Daren, ada pasukan penolong. Sebelum berlari ke atas tembok kota, seorang prajurit membawa pesan sudah memburu ke depan dengan terhuyung-huyung. Bruk, ia berlutut di hadapan Acu. Wajahnya merah padam, penuh semangat. Ia berseru keras-keras, Daren, ada pasukan penolong. Acu tak menghiraukannya. Ia menerjang ke atas tembok kota. Bagian atas tembok kota riuh rendah. Semua orang sedang bertepuk tangan dengan gembira. Mereka bergerumbun menjadi satu suara korai bagai guntur. Di cakrawala muncul seekor naga panjang besi berkelabu bagai sebuah kali yang mengalir pelan. Namun dalam sekejap mata, kali itu membesar, membanjiri keluar dari cakrawala, lalu membentuk sebuah samudera luas. Prajurit yang tak terhitung banyaknya, yang menggenggam golok serigala dan mengenakan baju jirah hitam, dengan kegagahannya membalikan bumi dan langit, membanjir ke arah mereka, berlaksa-laksa, jumlahnya sekuat angin topan. Bunuh, itu pasukan King Hai. Entah siapa yang terlebih dahulu meraung. Tak lama kemudian, semua orang bergerombol menjadi satu. Para prajurit yang tak terhitung banyaknya saling berpelukan dan menangis bersama. Para prajurit yang lolos dari maut menerjang ke depan dan bersorak-sorai menyambut pasukan di kejauhan itu dengan suara nyaring. Pasukan King Hai menjawab mereka dan juga meneriakkan perintah menyerang yang menulikan telinga. Daren, kita selamat, datang selamat. Komandan pasukan serigala yang tubuhnya belum mendarah memburu ke depan. Dengan penuh semangat ia berseru pada Acu, Raja King Hai datang bawa orang-orang. Akan tetapi Acu tak menjawab perkataannya. Di tengah sinar api, wanita yang berumuran debu itu berdiri dengan tenang. Golak bergantung di sisi tubuhnya, tak bergeming, hanya air matanya yang dengan diam-diam meleleh. Tepi sungai Hansui, walaupun sudah pergi begitu jauh, para prajurit Yanbei masih dapat mendengar suara pertempuran yang tak putus-putusnya dari sebelah timur itu. Mulangkia berlari ke depan, lalu berkata pada Yankun yang duduk di punggung kuda, Yang Mulia, kita harus berangkat. Yankun mengangguk-angguk dengan diam. Akan tetapi tubuhnya sama sekali tak bergeming. Untuk waktu yang lama ia memandangi cahaya api yang menjulang ke angkasa di sebelah timur itu. Ekspresi wajahnya sulit ditebak artinya. Akhirnya Yuan Yu pun datang. Entah kenapa senar yang amat tegang dalam lubuk hatinya mendadak putus, menimbulkan sebuah gema yang amat lirih dan hampa. Mungkin di bawah sadar ia juga tak mengharapkan Acu meninggal dunia. Akan tetapi bagaimanapun juga ia tak berharap Yuan Yu akan datang. Negeri atau wanita cantik sejak zaman dahulu selalu merupakan sebuah pilihan yang sulit. Sesuatu yang tak bisa dilepaskannya akhirnya dapat dilepaskan oleh orang lain. Yang Mulia, setelah Yuan Yu pergi, pasukanku menyerang gerbang Yanmin. Sekarang Jenderal Lu sudah menerobos pintu gerbangnya. Yang Mulia, Zhou Ce yang membawa sisa-sisa prajuritnya sudah keluar dari gerbang utara. Jenderal Chen Yuan mengejar pasukan musuh yang mundur dan sudah menduduki 8 provinsi di wilayah timur laut. Yang Mulia, dalam wilayah Dakia sekarang hanya tersisa pasukan Zhou Yang. Sekarang ia sedang berada di sekitar Gunung Pangchun. Yang Mulia,
Sekonyong-konyong, Yan Kun tak bisa mendengar apapun. Di sisi telinganya, sebuah suara yang merdu dari tahun-tahun yang lalu berulang kali menggema. Wajah tersenyum bagai bunga gadis itu memandangi dirinya. Ia berjinjit, menjulurkan jari tangannya yang putih bersih dengan enteng, menyentuh dadanya lalu bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau akan menekanku? Apakah kau akan menekanku? Apakah kau akan melakukannya?" Angin kencang bersiul, dua ekor elang bertarung berpusat-pusat di atas ubun-ubunnya, mengeluarkan pekikan yang melengking. Ia berpaling, pikirannya dingin. Orang lain sudah memilih dan dirinya pun harus menjalani jalan yang telah dipilihnya. Tak peduli di depan akan ada takdir macam apa. Pada akhirnya, jalan ini adalah jalan yang telah Yan Kun pilih sendiri. Hidup manusia 100 tahun bagai kuda putih yang berkelebat melewati cahaya dinding, tak bisa menanggung cinta abadi di antara pria dan wanita, tak bisa menanggung keraguan-raguan, tak bisa menanggung penyesalan. Dalam lubuk hatinya, ajaran leluhur keluarga Yan berulang kali bergema. Ia mengingat bagaimana bertahun-tahun yang lalu ayah ibunya dikeluarkan dari daftar silsilah keluarga jauh, dan bagaimana ayah dan saudara-saudaranya dibunuh dengan darah dingin di dataran tinggi Yanbei. Sejak saat itu, di 8 juta wilayah Dakia akan ditancapkan panji-panji elang Yanbei. Rakyat di kolong langit ini akan tunduk di bawah kakiku, kemauanku, dan akan menyelimuti seluruh permukaan bumi. Aku akan menjadi raja baru wilayah ini. Keberhasilan yang gemilang ini bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang wanita? Aku tak menyesal, sama sekali tak menyesal. Yan Kun memacu kudanya ke depan, lalu berjalan ke depan pasukannya. Beribu-ribu prajurit berkuda mengikuti di belakangnya, bagai samudra yang bergejolak. Mulang berdiri di kejauhan, di belakangnya memandangi Raja Yanbei yang perlahan-lahan menjauh. Sekonyong-konyong, jenderal muda itu merasa bahwa kaisar mereka begitu kesepian. Kegelapan menelan cahaya di sekelilingnya, hanya menyisakan punggungnya yang tegak bagai sebatang tombak yang sebat dan ganas. Kota Rajatang dipenuhi sorak-sorai yang gegap gempita. Acu berdiri di depan gerbang kota. Di belakangnya berdiri rakyat dan prajurit yang tak terhitung banyaknya. Yuan Yu melompat turun dari punggung kuda. Sekujur tubuhnya berlumuran debu. Mantel biru tuanya berlumuran darah. Seluruhnya hitam kelam. "Untuk apa kau datang?" "Datang untuk mengambil kembali milikku." Mata Acu sedikit demi sedikit menjadi bengkak dan memerah. Ia menarik bibirnya. Dengan susah payah menahan rasa pedih di matanya. Ia melangkah ke depan, mengansurkan tinjunya dengan lembut meninju dada Yuan Yu, lalu berkata dengan lirih, "Kau si tolol ini." Yuan Yu mengansurkan lengannya, lalu memeluknya sambil tersenyum. Ia berkata, "King Er, ayo ikut aku pulang ke Qinghai." Acu bersandar di dadanya, air matanya jatuh bercucuran, membasahi pakaian Yuan Yu. Sinar mentari pagi memanggang tulang belulang hingga mati rasa. Yuan Yu menggenggam tangan Acu erat-erat, teguh dan hangat, seakan seumur hidup tak akan melepaskannya. Acu bercucuran air mata, dalam pelukannya ia mengangguk kuat-kuat. Acu berjinjit lalu bersandar di sisi telinganya. Suaranya begitu lirih, akan tetapi mengandung begitu banyak kebahagiaan. "Yuan Yu, aku sudah mengandung." Bumi dan langit begitu luas, waktu berlalu dengan begitu cepat. Yang harusnya diselesaikan akhirnya selesai juga, dan masa depan masih berkilauan dengan tak putus-putusnya di depan. Walaupun jalan di depan mereka sulit diterka, namun akhirnya saat ini mereka saling bersandar satu sama lain. Senyum mereka bagai kehangatan bulan ketiga. Segala sesuatu di dunia ini pun lahir kembali. Nah, oke teman-teman, ini sebenarnya ceritanya sudah tamat hari ini ya. Tapi nanti ada beberapa epilog yang menceritakan di tempat kerajaannya Yan Kun, terus di kerajaan Wei, dan juga di Qinghai.
Dan di King Hai mungkin teman-teman akan menantikan bagaimana kehamilan Acu dan keluarga Acu yang sudah mereka bina dan pernikahan mereka juga. Ke teman-teman ya, besok Acu lanjutkan epilog per 3 kerajaan ini ya. Yang pasti ceritanya ini udah tamat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.